Selamat malam semua, gue Muhammad Adil Akbar bakal nemenin malam kalian. Lips, your blush, your eyes, your touch. Baby, you are really something else. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang rasa kemanusiaan yang setiap manusia itu harus miliki. Ya, seperti mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih. Jadi di sini gue sudah bersama dua narasumber gue yang di sini siapa namanya Bapak? Saya Bapak Rafli. Bapak Rafli. Bapak Rafli itu bekerja sebagai apa, Pak? Saya bekerja di perusahaan yang kebetulan bergerak di bidang industri sih. Bidang industri ya. Nah kalau sebelah lagi Bapak siapa namanya? Perkenalkan saya Rizky, saya seorang pengajar atau guru honorer di salah satu sekolah swasta di daerah Depok. Di daerah Depok. Nah jadi gini untuk Pak Rizky dan Pak Rafli. Jadi gue di sini tuh mau ngebahas tentang rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang mau gue bahas itu tentang bagaimana cara kita mengucapkan kata maaf, tolong dan terima kasih, dan pentingnya ketiga kata tersebut. Dari fenomena-fenomena sosial yang gue dapet sih, jarang banget ada orang yang suka ngomong gitu untuk kata maaf, tolong, terima kasih buat orang yang dituju gitu. Kayak misal untuk minta ambilin barang, kadang suka lupa kata maaf atau minta kata tolong, atau ada orang yang suka dibantu, itu kadang juga ada orang yang suka lupa ucap kata terima kasih. Nah kalau untuk tanggapan Pak Rafli nih, penting gak sih kalau bagi kita tuh untuk mengucapin kata maaf, tolong dan terima kasih tuh? Menurut pribadi saya, Ya. menurut pribadi saya itu sangat-sangat penting buat kita semua, gitu kan. Entah kata maaf, terima kasih atau kata tolong, Ya. kita jangan pernah sungkan untuk mengatakan tiga hal itu di dalam kehidupan kita. Kalau bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun sama adik kita, kakak kita, orang tua kita, atau mamang kita yang memang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita nggak pandang itu, Bener banget. nggak pandang bulu gitu. Bener banget sih. Apalagi kan rata-rata orang yang kalau yang lebih tua tuh sungkan banget gitu kan buat ngucapin kata maaf, tolong, terima kasih kepada yang lebih muda. Soalnya kayak gue tuh lebih tua gitu, masa gue ngomong kata maaf ke yang lebih muda gitu kan. Gengsi gitu. Gengsi. Nah kalau untuk Pak Rizky gimana tanggapannya? Kalau kata tolong sih sebenarnya adalah basic manner yang seharusnya dimiliki oleh manusia-manusia yang di muka bumi ini ya. Soalnya sebagai sebuah hal yang menunjukkan kalau kita itu benar-benar manusia gitu. Maksudnya manusia itu benar-benar Memperlakukan manusia seperti Yes. manusia gitu. karena manusia itu benar-benar sosok yang individual, manusia sosial yang gak bisa hidup tanpa orang lain. Terutama dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita meminta bantuan sama orang lain, minta pertolongan. Itu benar-benar kata yang paling basic yang dimiliki orang lain. Nah penting banget tuh kata-kata, tiga kata tersebut tuh buat pedoman hidup kita, supaya mempermudah hidup kita, supaya kita tuh, karena kita ini kan makhluk yang sosial, jadi kita harus butuh bantuan orang lain juga, dan jangan sungkan buat mengucapkan tiga kata itu. Nah kalau misalnya di posisi kalian berdua nih, kalau misalnya ada orang yang minta tolong atau menyuruh kalian atau gitu, tapi orang itu tuh nggak ngucapin tiga kata itu, gimana tuh kalau misalnya tanggapan kalian kayak gimana? Dari Pak Rafli dulu. Jadi tuh misal ada orang nih minta tolong sama Pak Rafli, tapi dia tuh nggak minta tolong, nggak bilang kata tolong gitu. Terus kalau misalnya minta tolong juga nggak bilang maaf gitu Pak gitu. Terus kalau misalnya ditolongin dia nggak bilang makasih. Nah kalau misalnya Pak Rafli di posisi itu gimana tuh tanggapannya? Tanggapan Atau saya, kesel atau gimana atau kalau dibilang kesel sih ya. Mungkin Semua kesel. orang gitu, kayak misal kita udah pernah nolong orang tapi dia nggak tahu terima kasih yang pernah kita tolongin. Entah apa yang pernah kita kasih, apa yang pernah kita tolongin. Sebenarnya gue nggak berharap buat
diperlakukan sama kayak gitu. Cuman paling enggak Kadang manusia dia punya- juga Paling enggak nggak bisa ngasih feedback yang baik manusia kan. kan manusia. Iya, paling enggak dia punya prinsip ya itu ya 3 kata itu tadi. Kata maaf, kata tolong, kata terima kasih yang emang semua orang itu harus Miliki sih sebenarnya, Iya, karena itu betul. basic manner seorang manusia yang bukan seharusnya kita aja. punya. Bahkan Pak Rizky ini di sekolahnya mengajarkan itu sejak dini ya Pak. Bapak kelas Betul. ngajar kelas berapa? 1 sampai 2 tahun, sekitaran 7 sampai 8 tahun mungkin. Dan saya pikir itu adalah hal yang wajib dan bisa dimiliki dan diterapkan oleh anak-anak saya, maksudnya murid-murid saya gitu, agar apalagi nantinya itu bakal jadi bekal mereka untuk di mana posisi dia berada, maksudnya kayak tempat di mana dia bakal berpijak kayak gitu. Karena hal-hal yang sangat standar dan basic banget itu buat dimiliki oleh orang-orang gitu. Setuju banget gue. supaya ntar kelak dia dewasa udah terbiasa sama 3 kata itu. Iya, lu nggak sungkan untuk bilang maaf, bilang tolong, bilang terima kasih, karena pada dasarnya manusia itu emang makhluk yang individual, maksudnya Iya, kalau manusia yang emang berat buat mengatakan itu pada seseorang yang di luar sana yang pernah kita minta tolongin atau apa ya. Kita mulai dari rumah dulu deh, dari keluarga gitu ya kan. Kita dari adik-adik kita tularin nih. Atau kata-kata bisa juga itu. dari temen, Iya. dari temen. Kayak gitu. Nah, Sebenarnya nggak sulit kok. nggak sulit sebenarnya. Cuma ngomong maaf Pak atau Pak tolong atau makasih ya Pak gitu doang gitu. Cuman menurut gue ya, gampang sebenarnya. kebanyakan orang yang susah buat mengatakan 3 hal tersebut itu dikarenakan gengsi mereka sih kalau menurut Iya. gue ya. Biasanya kalau misalnya kata maaf tuh kalau gengsi, misal kalau dia tuh salah tapi dia kayak Nggak merasa salah. nggak merasa salah tapi malah marah. Banyak tuh yang gue temuin di jalan-jalan tuh kayak gitu. kadang dari beberapa orang tuh yang emang nggak bisa memanusiakan manusia, ya cukup dijadikan pelajaran balik aja untuk kita. Kayak misalnya kita nggak dapat feedback baik sama mereka, ya udah itu urusan mereka sama Tuhannya. Yang penting kebaikan yang kita buat ya berbalik untuk diri kita sendiri. Iya. Jadi Jangan mikirin timbal baliknya aja. ya nggak usah expect apapun sama siapapun, pokoknya lakuin aja yang terbaik buat diri lu sendiri, buat maksudnya semua itu pertanggungjawabannya benar-benar untuk balik lagi ke diri sendiri gitu. Karena manusia benar-benar makhluk yang individual yang benar-benar butuh sosialisme antar lingkungan, lingkup. Gimana cara bisa memposisikan diri, gimana caranya bisa berbaur sama sesama. Apalagi kalau misalnya kalau misalnya kalian yang gabung sama organisasi ini Karang Taruna, pasti kan kalau Karang Taruna itu kan kalau misalnya bisa dibilang silaturahmi itu erat banget ya. Kayak saling gotong royong, saling tolong menolong, saling melengkapi. Atau masuk organisasi lain lah yang di sekolah atau di mana gitu, pasti diajarkan untuk ngucapin 3 kata itu. Lagi juga kalau misalnya emang lu minta maaf tuh bukan berarti lu rendah, bukan berarti lu salah juga. Di situ benar-benar nunjukin kalau pribadi lu benar-benar jiwa. diri masing-masing. Iya, manusia yang punya jiwa yang besar. Kayak even pada saat emang lu nggak salah tapi lu minta maaf, di situ benar-benar nunjukin kalau lu itu benar-benar punya kualitas sendiri, punya value lu sendiri kayak gitu. Maksudnya kenapa orang-orang susah banget buat bilang itu? Kadang mereka ngerasa kalau mereka itu setara sama Tuhan kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak Iya, ngerti betul. dia kayak bisa menjudge siapapun, mengkreat siapapun, padahal itu bukan hak dia, itu haknya Tuhan. Sekali lagi, maksudnya punya haknya orang-orang dengan kepercayaannya masing-masing kayak gitu kan. Tapi kalau menurut gue sih setiap agama pasti diajarkan untuk ngucapin kata maaf sih, untuk saling memaafkan. Semua keyakinan, semua pedoman hidup pasti diajarin yang kayak gitu soalnya. Pasti diajarin.
Nggak apa sih? cuma iya Ih, kita makhluk sosial gitu. makhluk sosial. Cuman orang-orang sombong dan angkuh yang begitu. Ya itu tuh sifatnya Tuhan yang sebenarnya angkuh itu sebenarnya kayak kita kan menghamba sama dia. Gitu. Apalagi kalau misalnya orang tuh kalau misalnya udah ngerasa dirinya tuh tinggi kan, udah ngerasa gue tuh jabatan gue tuh udah tinggi gitu, misal apa ya, presiden lah, tapi jangan presiden lah, apa ya, misal ketua inilah, ketua organisasi lah, pasti kalau misalnya ke bawahannya tuh ngomong kata tolong, gengsi banget, Pasti ini yang Gengsi bergerak banget. nih. pasti nyuruh, Nggak minta tolong. iya, coba dong ini dong, ambilin gelas, coba dong bikin kopi, nggak ada kata tolong tuh, atau bilang kalau misalnya udah dibikin kopi, oh iya makasih ya, jarang kayak gitu. Di perusahaan gue banyak tuh kayak gitu. Wah, Nggak ada. Gue udah standby di meja kerja gue. padahal Nggak ada HRD atau siapapun yang atasan lah datang dan bikin gue kopi sambil jalan dengan angkuhnya dia. Gue nggak bisa kayak gitu, makanya gue terapin ini setiap hari gitu. padahal di perusahaan lu udah menerapkan 3 kata tersebut kan, udah Iya. dipedomanin, Tapi tapi emang karena keangkuhan dia, karena udah ngerasa karena diri itu tinggi, pencapaian yang udah dia capai, mungkin dia merasa lebih dari kita gitu. seseorang kalau misalnya udah ngerasa diri tinggi tuh pasti bakal rata-rata tuh kayak gitu, yang gue temuin tuh kayak gitu. Banyaknya dari orang-orang tersebut. Seenggaknya kita pernah ketemu orang-orang kayak gitu kan. Iya, 1-2 Pasti. orang lah pasti pernah punya. Iya. Gak mungkin enggak. Mungkin ya dia pernah berbuat baik tapi nggak dapat feedback. Mungkin dia kecewa dari situ Nah, kali ya. jadi dia Kita nggak tahu sungkan juga untuk gitu. ngucapin kata itu. Jadi kayak ngapain sih gue udah nolongin orang tapi orang itu nggak makasih, ngapain Betul. juga gue gitu kan. Jadi sungkan juga jadinya tuh. Jadi rangkuman yang gue dapet ya, kata tolong, maaf dan terima kasih itu harus udah kita terapin dari kecil sampai kita dewasa, supaya pas dewasa tuh kita udah terbiasa sama kata-kata itu. Nah kalau bisa sih di lingkungan kita itu harus kita harus kita ajarkan juga untuk teman, keluarga, kerabat, sahabat, saudara, semuanya harus kita rangkul untuk mengucapkan kata Orang-orang itu. terdekat lah Orang intinya. terdekat, apalagi jangan cuma orang terdekat aja sih sebenarnya sih, orang yang nggak kita kenal juga kalau bisa Tegur ya, tegur. kasih tahu pelan-pelan. Ya yaudah, jadi cuma itu aja ya yang bisa gua dapet dari 2 narasumber ini, dan makasih juga buat kalian berdua yang udah datang di podcast gua malam ini, Terima kasih kembali. yang udah nemenin kita semua untuk bisa ngedengerin apa ya, motivasi hidup yang mungkin bisa menjadi bekal buat kalian. Sepele tapi bahaya. Iya. Ya itulah gua Aidil Akbar, Bapak Rafli dan Pak Rizky pamit undur diri. Sekian, Sekian dan terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Sukses terus.